Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Seseorang yang membalas kemarahan dengan kemarahan, dengan cara demikian membuat segala sesuatu menjadi lebih buruk bagi dirinya. Dengan tidak membalas kemarahan dengan kemarahan, seseorang memenangkan peperangan yang sulit dimenangkan. Namo Buddhaya. Para ibu bapak, saudara-saudari, upasaka upasika yang berbahagia. Hari yang baik menjadi waktu yang baik untuk menambah kebajikan dengan cara mendengarkan uraian dharma Guru Agung kita Sang Buddha. Bapak Ibu saudara-saudari, saya akan mengawali uraian dharma dengan sebuah cerita. Dahulu di zaman Sang Buddha ada seorang Brahmana yang merupakan suku dari Bharatwaja. Jadi ia dikenal sebagai Brahmana Bharatwaja. Brahmana ini suka mencaci maki. Kata-katanya kasar. Dan kata-kata kasar itu, caci maki itu muncul apabila dirinya merasa tidak senang dan marah, lalu melampiaskan kata-kata kasarnya itu, caci makinya itu kepada orang yang ia temui. Nah, suatu hari salah satu dari suku Bharatwaja itu meninggalkan hidup berumah tangga, menjalani hidup tak berumah di bawah asuhan Sang Buddha. Nah, Brahmana Bharatwaja yang pertama ini mendengar dan langsung muncul rasa tidak senang, muncul amarah. Kemudian ia dengan salah satu tangan memegang jubah bawahnya tersingsing, ia pergi ke wihara menemui Sang Buddha. Dan betul, kebiasaannya itu ia lakukan. Kemarahannya itu dia lampiaskan kepada Sang Buddha. Ia mencaci maki dengan suasana hati yang marah berkobar-kobar. Sang Buddha mendengarkan, menyimak sampai Brahmana Bharatwaja ini selesai. Lalu setelah suasana menjadi lebih kondusif, Sang Buddha berbicara kepada Brahmana tersebut. Wahai Brahmana, engkau pernah tidak didatangi oleh keluargamu dari tempat yang jauh, sanak saudaramu, mungkin juga sahabat-sahabatmu, teman-temanmu, berkunjung ke rumahmu? Oh tentu, petapa Gotama, sesekali mereka datang. Lalu sebagai tuan rumah yang baik, Anda memberikan makanan atau cemilan tidak kepada mereka?
Ya, saya sesekali memberikan makanan atau cemilan kepada mereka. Lalu seandainya tamu-tamu tersebut tidak makan, tidak menerima sajianmu tadi, menjadi milik siapa makanan-makanan tersebut, minuman-minuman tersebut? Tentu saja makanan tersebut, minuman tersebut akan tetap menjadi milikku. Nah, sama. Engkau datang kemari membawa kemarahan, membawa caci maki. Tetapi kami yang berada di sini tidak menerima. Ibaratnya Anda membawa makanan, tetapi kami tidak membawa, kami tidak menerima, kami tidak memakannya. Kemarahan itu, caci maki itu menjadi milik siapa? Kata-kata Sang Buddha tersebut menghantam hati dari Brahmana Bharadwaja. Lalu Sang Buddha melanjutkan, kalau seseorang itu menerima, lalu memakan makanan itu yang telah engkau persiapkan dengan baik, maka di sana terjadi pertukaran. Nah, sementara kalau seseorang tersebut tidak menerima makanan tersebut, tidak memakannya, maka hanya salah satu pihak saja, tidak terjadi pertukaran. Sama di sini, kemarahan-kemarahan itu kami tidak menerima, sehingga tidak ada pertukaran di sini. Lalu Sang Buddha membabarkan dharma melalui syair, sebagaimana yang tadi di awal saya ucapkan, dan diceritakan setelah membuat hati Brahmana Bharadwaja ini lembut dan bisa menerima kata-kata dari Sang Buddha, ia memutuskan memohon kepada Sang Buddha untuk diterima menjadi muridnya. Dan di bawah asuhan Guru Agung Sang Buddha secara langsung, Brahmana Bharadwaja tersebut menjadi salah satu suciwan di antara suciwan-suciwan yang berada di bawah asuhan atau sebagai murid-murid Sang Buddha. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, di sini saya akan membahas tentang bagaimana caranya mengubah batin kita yang semula mungkin buruk menjadi baik, yang semula baik menjadi lebih baik lagi. Oleh karena ciri dari ajaran Sang Buddha adalah mengubah cara atau pola berpikir dari seseorang itu yang dulunya buruk menjadi baik. Dan ini akan memberikan keuntungan bagi kita atau bagi siapapun yang mau mendengar, yang bisa mendengar dharma ajaran dari Sang Buddha. Para upasaka-upasika sekalian, di sini yang ditekankan adalah dua hal. Yang pertama adalah metta atau cinta kasih. Kata yang kedua yang perlu dipahami adalah kemarahan. Kemarahan kalau sampai pada tahap yang tebal itu menjadi kebencian. Kebencian yang terus-menerus ditumpuk, tidak pernah coba dibersihkan, lama-lama menjadi apa? Menjadi dendam. Dan kalau seseorang sudah muncul dendam di dalam dirinya, ia tidak akan pergi kemana-mana. Kalaupun seseorang itu praktik dharma, ya dia akan merosot, ya tidak akan pergi menuju praktik dharma yang lebih mendalam lagi. Karena apa? Dia seperti dirantai, tidak bisa pergi kemana-mana. Karena salah satu syarat untuk batin yang maju dan bisa berkembang adalah bebas dari
kemarahan. Yang pertama adalah kemarahan. Tentu kita semuanya sepakat ya bahwa kemarahan itu adalah hal yang buruk. Dan kalau seseorang membuat kemarahan itu menjadi sesuatu yang biasa dan dilakukan sehari-hari, dia akan menjadi orang yang pemarah, mempunyai sifat pemarah. Sehingga kita mesti bisa memilah ya, apa itu hal baik, apa itu hal buruk. Kemarahan adalah hal buruk. Sementara sebagai pembandingnya atau kebalikannya adalah metta, yaitu tanpa kemarahan, tanpa kebencian. Nah, apa itu metta? Metta adalah keberadaan batin yang tidak membenci. Metta adalah keberadaan batin yang disertai pengharapan baik. Sehingga kalau seseorang memunculkan metta, mengembangkan metta, maka dia akan terbebas dari kemarahan, dia akan terbebas dari kebencian. Mungkin kemarahan itu sudah datang ya, tanpa dia sadari. Tetapi karena dia mengetahui bahwa kemarahan itu adalah hal buruk yang harus dihindari, dia mengerti bahwa batin saya sedang muncul kemarahan. Saya tidak patut untuk mempertahankan kemarahan itu dan patut untuk menghilangkannya. Nah, sementara kita mengetahui bahwa kata metta itu artinya adalah keberadaan batin yang tidak membenci. Keberadaan batin yang disertai pengharapan baik. Sebenarnya ini juga sering sudah dibacakan dalam setiap puja bakti. Nah, di dalam Brahma Wihara, syair pertama itu tentang metta. Dan dijelaskan bagaimana caranya seseorang atau mungkin kita sendiri lebih dekat bisa terbebas dari kemarahan, bisa bebas dari kebencian. Nah, dengan mengetahui dua hal ini, kita bisa memilah. Sudah memilah. Kemarahan adalah hal buruk. Metta adalah hal baik. Setelah memilah, kita memilih mana yang harus dipotong, mana yang harus ditinggalkan, mana yang harus dikembangkan di dalam keseharian kita. Yang patut dikembangkan adalah metta, yaitu membebaskan batin dari membenci dan juga membuat batin senantiasa berpengharapan baik. Apa sih bunyinya di dalam metta tersebut? Brahma Wihara bagian metta tersebut. Semoga aku berbahagia, bebas dari derita, bebas dari permusuhan, bebas dari kegeraman, bebas dari derita jasmani dan batin. Semoga aku dapat menjalankan hidup dengan bahagia. Orang itu menderita karena dua hal tersebut, yaitu permusuhan dan kegeraman. Kegeraman itu apa? Kemarahan. Ya, tidak tahan. Hatinya ini mendapat perlakuan tertentu yang tidak menyenangkan hati, sehingga muncul amarah, muncul kebencian, yang lantas selanjutnya kata-kata kasar, tindakan-tindakan buruk, tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan hati bagi orang lain. Dan itu sangat menghancurkan diri sendiri terutama. Karena kalau seseorang terus berada dalam kemarahan, kebencian, rasa dendam, itu ia seperti terbelenggu, tidak bisa kemana-mana. Bahkan setelah meninggal tidak bisa pergi ke alam surga. Siapa yang menyebabkan itu semua? Bukan siapa-siapa, tetapi diri sendiri. Bapak Ibu sekalian, Sang Buddha
pernah memberikan perumpamaan bagi orang-orang dan mengkelompokkan orang-orang itu menjadi 3 bagian, 3 kelompok. Yang pertama, orang yang mempunyai kemarahan tebal sekali, sangat mudah marah, mudah tersinggung. Kalau mendapat perlakuan yang tidak sesuai dengan keinginannya, dia langsung bereaksi negatif. Lalu yang kedua, ada orang yang punya kemarahan sedang-sedang. Jadi mungkin kalau dia tersinggung, ya sampai beberapa lama, sampai beberapa jam, atau sampai beberapa hari saja. Setelahnya itu dia menyadari bahwa itu adalah satu tindakan yang tidak membawa pada kebaikan, lalu dia memotong kemarahannya itu dan ya sudah selesai. Mungkin ada orang lain yang melakukan kesalahan terhadapnya. Begitu orang tersebut meminta maaf, sudah selesai. Dia memaafkan, batinnya menjadi lega, bebas dari kemarahan. Lalu ada orang yang kemarahannya ini tipis sekali, sedikit, dan contohnya adalah seseorang yang ketika mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan dari yang lain, mungkin tersulut, tapi sebentar, begitu menyadari, udah saat itu juga dia tidak marah lagi. Dan ini Sang Buddha berikan perumpamaan seperti layaknya seseorang yang membuat garis di batu yang bertahan lama, yang sulit untuk dihapus. Dan itu adalah perumpamaan bagi seseorang yang kemarahannya tebal. Ya, mungkin karena sifatnya dharma ini mengubah diri kita ya, Bapak Ibu, adik-adik. Di sini banyak adik-adik. Ya, banyak pelajar ya, masih sekolah. Kita menyadari, kita mengenali diri sendiri. Sebenarnya kemarahan kita itu tebal, sedang, atau sedikit. Nah, hal yang paling bagus sebenarnya untuk diri sendiri adalah mengenali apa yang terjadi di dalam diri kita. Kalau kita tahu bahwa kemarahan itu tebal, oh ini sama nih, seperti perumpamaan dari Sang Buddha. Kalau saya marah, itu saya seperti membuat garis di batu yang bertahan lama. Lalu yang kedua, perumpamaannya adalah bagaikan seseorang yang membuat garis di pasir pantai. Nah, garis itu memang ada, tetapi tidak bertahan lama. Begitu ada ombak yang datang menyapu, perlahan-lahan garis di pasir tersebut akan hilang. Lalu perumpamaan bagi mereka yang kemarahannya sedikit, tipis, adalah seperti seseorang yang membuat garis di air. Ya memang ada garis, tetapi tidak ada bekasnya. Begitu tangan kita tarik atau kayu yang kita pakai untuk membuat garis itu kita tarik ke permukaan air, ke atas air, garisnya hilang sudah. Dan semestinya begini, ya seseorang kalau memang masih belum mencapai kesucian, orang itu masih ada kemarahan, sebaiknya orang tersebut lekas-lekas ya segera untuk memotong kemarahan itu, lalu menggantinya dengan nilai-nilai bajik. Seperti contohnya adalah mengembangkan metta. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, metta atau cinta kasih yang kita kenal di dalam agama Buddha ini membuat kehidupan kita itu menjadi tenang, menjadi tentram, menjadi damai. Dan itu adalah nama lain dari kebahagiaan. Kalau Bapak Ibu saudara-saudari ditanya, apa yang dicari dalam hidup ini? Yang dicari adalah kebahagiaan. Dan saya yakin
Bapak Ibu saudara-saudari sudah mempunyai kekayaan, sudah mempunyai harta benda, bahkan tidak hanya dikatakan cukup, tetapi lebih, sehingga dikatakan sebagai orang yang banyak harta. Tetapi belum tentu orang yang banyak harta itu adalah orang kaya. Percaya tidak? Ya, karena orang yang banyak harta, ya sekedar punya harta yang banyak, yang lebih. Tapi orang yang kaya adalah orang yang merasa punya dan kepunyaannya itu lebih. Dan dia bisa membagi kekayaannya itu sedikit atau banyak kepada yang lain yang sedang membutuhkan. Entah itu makanan, minuman, pakaian, tempat berteduh, obat-obatan dan sebagainya. Kalau seseorang bisa berbagi untuk orang lain, mengentaskan makhluk-makhluk lain dari penderitaan, itu disebut sebagai orang yang kaya. Idealnya, ya kalau seseorang ini ingin hidupnya mudah, hidupnya penuh manfaat, dia mempunyai dua hal, yaitu kekayaan secara materi dan kekayaan secara batin. Dan kekayaan secara batin itu disebut sebagai kekayaan Arya, kekayaan yang dimiliki oleh para suciwan murid-murid Sang Buddha. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, jadi metta ini akan memberikan manfaat di dalam kehidupan kita ini. Dan manfaat-manfaat yang bisa diperoleh dari pengembangan metta itu ada banyak. Ya, ada banyak. Bahkan Sang Buddha itu sebutkan ada 9 manfaat dari pengembangan metta. Manfaat itu bukan untuk orang lain, bukan untuk siapa, tetapi untuk mereka yang mengembangkan metta itu sendiri. Apa saja manfaat-manfaat dari pengembangan metta? Bapak Ibu, adik-adik, tidurnya nyenyak tidak? Gak usah setiap hari, tadi malam saja, semalam saja. Nyenyak ya. Kalau nyenyak artinya bagus. Adik-adik tadi yang menjawab keras sekali, nah itu di dalam hatinya telah terkembang metta. Apa tadi? Coba diulang. Arti dari metta apa? Keberadaan batin yang tidak membenci. Keberadaan batin yang disertai pengharapan baik. Nah, kalau dua hal ini dikembangkan, tidurnya menjadi nyenyak. Yang selama ini mungkin mengingat bahwa, aduh tidur saya kayak tidur yang tidak nyenyak, ya tidur-tidur ayam. Sebentar-sebentar bangun, sebentar-sebentar bangun. Karena apa? Karena kepikiran ini, itu dan sebagainya. Nah, coba kalau mengalami hal tersebut, sebelum tidur kembangkan metta. Dengan cara apa? Dengan cara mengingat kembali apa arti dari metta, yaitu keberadaan batin yang tidak membenci, keberadaan batin yang disertai pengharapan baik. Kalau lupa lagi, buka buku Parita Sucinya, bagian Brahma Wihara. Semoga aku berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia, dan seterusnya. Nah, ketika kita jatuh tidur, nah kita dalam suasana hati yang tidak ada membenci dan juga disertai dengan pengharapan baik. Lalu setelah jatuh tertidur, ada manfaat kedua yang disampaikan oleh Guru Agung. Apa itu? Tidak mimpi buruk. Nah, anak-anak di sini siapa yang biasanya malam-malam bangun dan kalau ditanya, kenapa bangun? Mimpi dikejar-kejar hantu, Bante. Hantunya serem lagi. Ya, itu artinya sudah
harus mulai mengembangkan meta. Kalau batin kita diliputi oleh meta, oleh cinta kasih, maka mimpi kita tidak buruk. Mimpinya yang indah-indah. Ya, bahkan kalau mungkin mengigaunya itu pujian-pujian terhadap Sang Buddha. Ya, Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Apakah ada orang yang seperti itu? Ada. Saya pernah menemui. Jadi bahkan karena hari-harinya itu dipenuhi dengan hal-hal yang bajik, sampai tidur pun ya mimpinya mimpi yang indah. Mengigaunya pun mengigau yang memuji-muji ya keagungan dari Sang Buddha, guru agung kita. Lalu sebagai manfaat yang ketiga, setelah seseorang tidur dengan nyenyak lalu tidak bermimpi buruk, manfaat yang ketiga adalah ia bangun dengan ceria. Ini sering nih Bante menemui ada anak-anak yang diajak ke wihara, pagi-pagi dana makan, cemberut. Kenapa cemberut? Masih ngantuk. Nah, biasanya anak-anak tidurnya berapa jam? 8 ya. 8 sudah cukup, artinya sudah segar kalau bangun. Tapi masih kurang terus. Nah, artinya itu masih belum ada semangat untuk melakukan hal-hal yang bajik. Nah, biasanya kalau batin kita tidak dipenuhi oleh kebencian, lalu disertai dengan pengharapan baik, nah wajah kita akan bangun dengan ceria, tanpa beban. Nah, yang kemarin, hari-hari yang lalu, ya sudah berlalu. Hari ini adalah hari yang baru untuk melakukan hal-hal yang berguna, hal-hal yang bermanfaat, yang dilengkapi dengan perbuatan-perbuatan bajik. Seperti contohnya datang ke wihara, melakukan puja bakti, dan sebagainya. Lalu sebagai manfaat berikutnya, ia dicintai oleh sesama manusia. Artinya sesama orang baik akan datang mendekat. Yang sudah dekat tambah erat. Berbeda kalau kita mudah marah, kalau kita memendam kebencian. Orang-orang gak mau datang. Kita tidak punya teman. Orang yang sudah berada di dekat kita pun akan kabur, pergi, menjauh. Karena rasanya panas, ya, berada di dekat orang yang penuh kebencian, penuh kemarahan. Sehingga sebagai manfaat yang tadi disampaikan adalah kita akan dicintai oleh sesama manusia. Manfaat berikutnya, kita juga akan dicintai oleh mereka yang bukan manusia. Nah, biasanya mereka yang bukan manusia ini adalah contohnya hewan, nah, binatang-binatang yang mungkin sebelumnya kita belum pernah melihat, lalu berjumpa, mereka tidak takut tetapi mendekat. Nah, kalaupun binatang buas itu tidak mendekat untuk menyakiti, mereka akan menghindar begitu. Jadi selain kita dicintai oleh sesama manusia, kita akan dicintai oleh mereka yang bukan manusia. Bagi Bapak Ibu yang sering puja, ya, puja kepada para dewa dengan pengharapan bisa mendapatkan perlindungan dari para dewa. Ini juga bisa diperoleh, yaitu dengan cara mengembangkan meta itu, dengan tidak mengisi kebencian, dengan mengisi hati dengan pengharapan-pengharapan baik. Maka para dewa itu akan melindungi kita. Ya, begitu ada ancaman, ada saja sesuatu hal yang datang untuk membantu, yang menghindarkan kita dari celaka. Dan ini sangat bermanfaat. Untuk siapa? Bukan untuk orang lain, tetapi untuk diri sendiri. Itulah manfaat dari pengembangan batin luhur dalam bentuk meta.
Lalu hal-hal yang sifatnya itu mencelakai, seperti contohnya api yang punya sifat membakar, ya, menghabisi. Lalu racun yang sifatnya mematikan. Lalu senjata yang sifatnya itu menghancurkan, menyakiti juga. Itu mereka tidak akan berani datang dekat-dekat. Loh, kok bisa? Apakah mereka bisa berjalan sendiri? Ya tidak. Tentu ada orang-orang di belakangnya yang mungkin mereka itu sebagai musuh, yang menganggap kita musuh, lalu menggunakan api, menggunakan racun, menggunakan senjata. Begitu mereka mengetahui bahwa di dalam diri kita tidak ada kebencian, malah yang berkembang adalah pengharapan-pengharapan baik, nah mereka akan membatalkan apa yang menjadi niat buruk mereka, yaitu menyakiti dengan senjata tajam, dengan api, dengan racun. Sehingga itu menjadi manfaat dari pengembangan meta kita. Lalu berikutnya, sebagai manfaat dari pengembangan meta adalah orang tersebut pikirannya mudah diarahkan. Diarahkan kemana? Diarahkan pada nilai-nilai bajik. Bahkan kalau Bapak Ibu, adik-adik suka bermeditasi, siapa yang tidak suka bermeditasi? Suka semua, nggak ada yang angkat tangan. Kalau Bapak Ibu adik-adik suka bermeditasi, suka cita bawana, itu akan sangat terbantu dengan pengembangan meta ini. Meta ini menjadi salah satu alat untuk mendapat kedamaian hati. Ya, seperti kata awalnya, yaitu meditasi adalah bawana. Sekarang ini kita mungkin sudah sering mendengar kata meditasi, sudah jarang mendengar kata bawana. Sesungguhnya kata bawana ini jauh lebih tepat dan tepat sasaran dipakai oleh Sang Buddha. Kalau kata meditasi artinya banyak sekali luas, meditasi kesehatan, meditasi apa ini itu dan sebagainya. Tapi kalau meditasi kita ubah menjadi kata bawana atau citta bawana, itu artinya menjadi lebih pas, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Guru Agung. Yaitu apa? Yaitu pengembangan nilai-nilai luhur. Dan metta ini adalah salah satu sebagai alat untuk mengembangkan nilai luhur tersebut. Dan kalau Bapak Ibu, saudara-saudari menyukai ketenangan batin yang mendalam, menyenangi jana-jana, nah harus mempunyai meta yang berkembang di dalam diri. Seseorang akan mudah mengarahkan diri, mengarahkan pikiran pada nilai-nilai bajik apabila ia di dalam dirinya itu terkembangkan meta. Lalu berikutnya, wajahnya menjadi damai. Kalau mungkin ini subjektif ya, Bapak Ibu adik-adik kalau ditanya lebih suka melihat orang yang kita temui berwajah kecut atau berwajah damai, penuh senyum. Pasti memilih suka melihat wajah yang damai, sesekali tersenyum. Karena apa? Karena itu adalah gambaran dari keberadaan hati yang lembut, yang tidak kejam, yang tidak marah, dan berada di dekat orang-orang yang memiliki hati lembut seperti itu menyenangkan. Kalau berada di dekat hati orang yang punya wajah kecut, apalagi garang, nah itu sepertinya hati ini berdesir, ya, tidak merasa tenang. Yaitu hal yang bisa kita rasakan secara langsung
dari pengembangan batin. Berikutnya adalah kalau kita mungkin sudah sampai pada batas usia tertentu lalu meninggal. Nah, kalau seseorang ini sering mengembangkan metta atau cinta kasih, maka ia akan meninggal dengan hati yang tidak bingung. Apa ada orang yang meninggal dengan hati yang bingung? Ada. Adalah mereka yang tidak mengerti nilai-nilai bajik, nilai-nilai apapun yang patut dikembangkan di dalam hidup ini. Yang hari-harinya hanya mengejar kesenangan-kesenangan indrawi. Yang tidak peduli pada nilai-nilai luhur yang patut dikembangkan. Biasanya selain seseorang itu melekat terhadap sesuatu yang menyenangkan, juga melekat terhadap sesuatu yang tidak menyenangkan. Misalkan benci terhadap seseorang. Oh, bencinya ini sampai awet dan terbawa selama satu kehidupan itu, satu siklus kehidupan itu, dan sampai ketika meninggal dunia ingatannya masih kuat. Dia saya benci, dia saya benci, dia saya benci, dia saya benci. Enggak ada saya menyayangi dia, saya menyayangi dia, saya menyayangi keluarga saya dan orang-orang baik. Yang muncul hal-hal yang buruk. Jadi sudah bisa dipastikan kemana orang yang terbiasa melakukan hal-hal buruk, yang selalu berpikir buruk. Adalah menuju alam-alam yang rendah. Dan itu kerugian sekali bagi kita. Mengapa kerugian? Karena sebenarnya kita tahu bahwa menjadi manusia ini kita mempunyai pilihan yang sangat bijak, yaitu mengembangkan nilai-nilai luhur. Alih-alih memendam kemarahan, memendam kebencian. Nah itu, Bapak Ibu saudara-saudari, sebagai akhir dari satu siklus kehidupan kita, kita bisa meninggal dengan suasana hati yang tidak bingung. Nah lalu kemana setelah seseorang itu meninggal dunia? Ini sebagai manfaat yang ke-11, yaitu kalau dia tidak mencapai yang lebih tinggi, ia akan terlahir di alam Brahma. Alam Brahma itu apa? Alam yang biasanya ya beberapa umat Buddha juga puja. Ya Dewa Brahma. Ya, Dewa Brahma yang jauh dari kebencian sudah. Yang pengotor-pengotor batinnya sudah tipis sekali. Yang berkembang apa? Pada makhluk-makhluk Brahma itu adalah metta, karuna, mudita, upeka. Nah kalau Bapak Ibu saudara-saudari mengembangkan Brahma Wihara itu, yang salah satunya metta itu, akan terlahir di alam Brahma itu. Sebagaimana pengharapan yang mungkin diucapkan ketika melakukan puja kepada Brahma, yaitu semoga saya terlahir di alam surga bersama para dewa yang memiliki nilai-nilai bajik yang lain, terlahir di alam Brahma. Nah ini 11 manfaat dari metta, pengembangan cinta kasih yang bisa kita lakukan dan sesungguhnya bisa berbuah saat ini juga. Karena ketika kita berbuat baik, itu akan mendatangkan kebahagiaan, kedamaian. Ketika kita berucap baik, akan berbuah kebahagiaan, kedamaian. Bahkan ketika kita belum berbuat, ketika kita belum berucap, masih terpikir saja akan berbuat baik, terpikir akan melakukan kebajikan, itu sudah membuat hati bahagia, hati damai. Dan itu yang disebut sebagai metta, jembatan menuju ke kedamaian sejati. Inilah Bapak Ibu, adik-adik atau uraian dharma yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Semoga Bapak Ibu, adik-adik yang mendengar bisa mengerti
bisa memahami dan bisa membawa metta atau cinta kasih itu muncul di dalam diri dan berkembang. Semoga semuanya selalu maju di dalam Dhamma, sabbe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.